di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di
Roh Kudus menukan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatanmu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Daily Devotion GPI Elusai. Saya Sandi Bega mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah selalu terus memenuhi akan kehidupan kita. Harapan kami dengan adanya program Daily Devotion GPI Elusai dapat memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema besar dalam renungan Daily Devotion GPI Elusai adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mencapai kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita akan terpelihara dengan sempurna ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti kita sedang membahas tentang bagaimana perkenanan Tuhan dalam hidup seseorang. Atau dengan kata lain, bahwa orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya bahwa orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang dikuasai atau berada dalam kendalinya Tuhan, di mana Roh Tuhanlah yang berkarya di dalam pribadi orang tersebut. Jadi memang kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang berada dalam kendali Roh Kudus tidak akan mungkin dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Kita tahu bersama tentang keinginan daging dan keinginan roh. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17, maka kita akan mendapati di sana bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab
keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Pada dasarnya dua dimensi ini tidak dapat berjalan seirama, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita berada dalam kendalinya Roh Kudus, maka sudah pasti kita akan melakukan apa yang menjadi keinginan roh dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita berada dalam kendalinya Roh Kudus, tetapi kita melakukan keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, maka kita dapat membedakan dengan jelas apa yang menjadi keinginan daging, apa yang menjadi keinginan roh. Saya sudah sampaikan tadi bahwa dua dimensi ini, keinginan roh dan keinginan daging, saling bertentangan. Maka pastikan dalam kehidupan kita, keinginan roh lah yang kita lakukan dan bukan keinginan daging. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus membuat seseorang selalu terus berpikir dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak akan mungkin diperdaya oleh keinginan-keinginan daging. Ia tidak akan mungkin diperdaya oleh keinginan mata manusia. Saya percaya bahwa orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kekhawatiran dalam hidupnya ketika dia berkata ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan mengajak kita untuk melihat salah satu kasus dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana seorang yang hidup dalam pimpinan Tuhan dan ia tetap menjaga perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu berkatanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita paham dengan betul tentang peristiwa ini. Yusuf adalah seorang budak di negeri Mesir. Namun karena ia disertai Tuhan, sehingga ia dipromosikan oleh Tuhan, dan ia mendapatkan kepercayaan dari Potifar sebagai tuannya. Dikatakan tadi bahwa semua hal yang ada pada Potifar diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, salah satu tandanya adalah dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Yusuf tahu bagaimana dia harus bertindak untuk menjaga kepercayaan, perkenanan Tuhan dalam kehidupannya.
Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Kalau Yusuf tadi dia menghadapi sebuah godaan, sebuah ajakan untuk istri tuannya tidur dengan dia, tetapi Yusuf membuat keputusan, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidup dalam pimpinan Allah. Mari sama-sama kita contohi, mari sama-sama kita teladani sikap Yusuf yang berani berkata tidak terhadap dosa. Sebagai orang percaya, sebagai seorang yang selalu terus mengakui bahwa kita hidup karena anugerah, karena kasih Allah, karena keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari buat keputusan yang benar untuk kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pastikan bahwa hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging, tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu yang membuat kita bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, menjadi poin penting dalam kehidupan kita melalui tema besar yang telah saya sampaikan tadi, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mencapai kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh, adalah pastikan kehidupan kita tidak melakukan keinginan daging, tetapi melakukan keinginan roh, sehingga kita dapat dikatakan sebagai pribadi-pribadi yang selalu terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu terus Tuhan kerjakan, nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, dan firman-Mu adalah kekuatan untuk kami dapat menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Biarlah kiranya hidup kami selalu terus berada dalam perkenanan Tuhan. Memohon kiranya kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan selalu terus memimpin akan kehidupan kami, agar supaya kami tetap ada dalam perkenanan-Mu ya Allah, sehingga kami tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu terus menyenangkan akan hati Tuhan, karena kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu terus menguatkan iman kepercayaan mereka di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggal diam ketika Engkau melihat setiap kondisi dan situasi yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka, memberikan jalan keluar, memberikan solusi kehidupan yang terbaik untuk mereka alami dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah memberkati akan setiap kehidupan keluarga mereka, anak-anak mereka, mata pencaharian mereka, apapun yang mereka kerjakan kiranya dibuat berhasil. Ketika kami hidup dalam perkenanan Tuhan, dimanapun dan kemanapun kami pergi dan berada, kami percaya bahwa di sana ada penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan ada bersama dengan kami, maka segala sesuatu yang kami lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, memohon kiranya Engkau Allah memimpin akan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mereka tetap terus memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap renungan yang telah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam Daily Devotion GP Elusai berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.